Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia cintanya kepada khair. Khair itu maknanya dunia, harta, jabatan, pengaruh, wewenang. Maka dunia ini positif, kaya itu baik, harta itu baik. Yang keliru adalah the indecent. Yang keliru adalah penyimpangannya, penyalahgunaannya. Kaya itu positif. Mentalmu diganti mulai sekarang, mindsetmu jangan, waduh kalau kaya Pak nanti saya pelit ke tetangga. Bukan, kalau kaya kita bisa nolong banyak orang, bisa bantu bayar utangnya negara yang bertambah tok ini, ya kan? Nah itu dia. Kalau kaya minimal kau nggak nyusahin calon mertuamu. Nah, why don't say amen? Oh, oke. Nggak ada yang bilang amin ya kan? Semoga nanti istri kalian soleh solehah semua. Jangan amin, istri itu nggak ada yang soleh, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن الله وسلام على من تولي القرآن وأهل بيته الكرام ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى ومقتضى القرآن. الله وسلام على من روي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. الله وسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه آمين آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن آمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. الله وسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Subhanakallah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membincang sesi pertama dari merancang bangun peradaban, bahkan merekonstruksi ya, merancang bangun kejayaan Islam ini bagaimana, peradaban umat Islam bagaimana. Yang pertama kemarin kita membincang perihal revolusi tauhid. Jadi qul huwallahu ahad. Ahad ini berbeda dengan wahid ya, karena kalau ahad ini dia satu, the one and only. Baik, kenapa tauhid? Karena di dalamnya ada konsep, kita membahas tafsir surat Ikhlas kemarin yang singkat, karena di dalamnya ada konsep wahdaniyat. Wahdaniyat ini mula-mula wahdaniyat fi zat. Misalnya,
Saya mengatakan ini adalah HP atau alat telekomunikasi ya. Ini dikatakan HP karena terdiri dari berbagai unit. Ada unit-unit, ada kamera, ada pesan, ada fitur-fitur, ada piranti lunaknya, ada layarnya, ada macam-macam ya. Ada baterainya dan seterusnya. Maka ini dikatakan satu HP. Dan Tuhan dikatakan satu, tunggal, maha esa adalah karena ia tidak terdiri. Dia tunggal dan satu-satu, itu wahdaniyat fizzat. Dikatakan gedung, ini masjid, dikatakan masjid yang kita tempati ini. Ada pilar, ada atap, ada tiang, pondasi di bawah, ada jendela-jendela, pintu, ada mihrab, tempat imam ya, harb berperang. Ada banyak hal, itu baru dikatakan masjid. Kenapa? Karena masjid satu unit. Mobil, dia ada mesin, ada rangka, ada kapnya, ada roda, ada knalpot, ada macam-macam ya, dan seterusnya. Ada kemudi dan lain-lain. Tapi Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal, wahdaniyat fizzat. Dia tidak terdiri. Karena kalau dia terdiri, maknanya dia senyawa. Dia bersenyawa. Dia terdiri dari berbagai elemen, maka dia membutuhkan yang lain. Dan membutuhkan yang lain berarti bukan Tuhan. Ada juga wahdaniyat fil asma. Jadi kemanunggalan, the oneness of the holy names. Kemanunggalan, kemahatunggalan, kemanunggalan seluruh nama-nama baik Tuhan itu. Pada prinsipnya satu. Ia mengacu kepada Allah. Allah ini unik teman-teman. Kalau alif kita buang menjadi lillah. Kalau lam kita buang menjadi lahu, artinya bagi Allah juga. Kalau lam kita buang menjadi hu, itu Allah juga. Kalau disingkat alif dan ha, maknanya Allah juga. Bahkan kalau dihapus semua, artinya kosong, itu Allah juga. Ini betapa uniknya ya. Nama Allah itulah, lafzul jalalah lah itu dia. Nah itu dia. Jadi kalau alif dibuang menjadi lillah, artinya milik Allah. Kemudian lamnya dibuang menjadi lahu bagi Allah. Kemudian dibuang lagi tinggal hu. Lamnya dibuang tinggal hu. Berarti hu dia maknanya Allah juga. Kalau disingkat a dan ha, itu Allah juga. Kan ada orang mengadu oh biasanya kan. Biasanya kan oh my god kan begitu. Nah, seperti ungkapan ya orang-orang OMG atau anak Gen Z bilang. Atau kalau dihapus semua artinya kosong, itu Allah juga. Taya, zat yang maha bening ya kan. Seperti nama Tuhan sesembahan dalam kapitayanisme dalam agama kuno. 1500 sampai 3000 tahun sebelum Masehi di Nusantara ini, terutama di Kalimantan dan maupun di Jawa nanti. Baik, kemudian wahdaniyat fil af'al. Semua pekerjaan perbuatan kita ini adalah tidak akan pernah terjadi kecuali ada masyiah, kehendak Tuhan, keterlibatan Tuhan. Semua yang kita lakukan ini, meskipun kita diberi kuasa, diberi hak untuk berbuat, tapi Tuhanlah yang menentukan hasil. Misalnya begini, siapa yang menggerakkan tubuh kita mengaji? Yang menggerakkan hati kita untuk tergerak kepada terdorong cinta akan pengetahuan. Kemudian mendayagunakan ilmu untuk kebaikan. Menjadikan pengetahuan ini sebagai mercusuar peradaban atau pilar peradaban atau keadaban. Ini juga atas perkenan Tuhan, perbuatan Tuhan. Atau la fi'la illallah. Bahkan semua sifat-sifat ini adalah ia manunggal, jadi wahdaniyat ya. Dengan perspektif seperti itu, maka kita dengan membangun merevolusi tauhid mula-mula, maka peradaban yang kita bangun ini setinggi apapun peradaban, kemajuan, kejayaan, pencapaian kita ini, the more we achieve, the more we got achievement, good achievement, highest achievement. But the more we down to earth, semakin tinggi pencapaian kita raih, semakin kita membumi, down to earth. Nah itu dia. Oke, dan kali ini kita akan membahas itu sedikit rangkuman dari kajian minggu lalu ya. Kenapa kita harus ada revolusi tauhid ya dan seterusnya. Dan sama dengan begini. Ini syahadat ini kan zahir. Batinnya adalah musyahadah. Salat itu zahir, batinnya adalah silah, connect. Zakat itu zahir, batinnya tazkiyatun nufus, purification of soul. Kemudian siam itu zahir, saum itu batin. Haj itu zahir, batinnya adalah al-qasdu. Kita menuju kepada Tuhan.
Nah, jadi kita tidak mungkin, pertemuan yang lalu, kesimpulan akhirnya, kita tidak mungkin membangun peradaban, membangun membangun satu gedung di tanah yang guncang. Maka bangunan ini harus mantap dulu. Manusabbita bihi fuadak atau linusabbita bihi fuadak. Hati kita harus mantap dulu bertauhid. Nah, makanya ada seorang intelektual dari India namanya Sir Inayat Khan mengatakan ad-dinu wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama ini akidahnya, prinsipnya satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Itu kata Sir Inayat Khan. Ad-dinu wahid wa syari'atu mukhtalifah. Bahkan nanti orang-orang seperti Muhyiddin Ibnu Arabi menyatakan bahwa agama itu prinsipnya adalah cinta. Dan beliau menulis puisi yang sangat-sangat apik ya, sangat indah, sangat estetik. Bunyinya begini, adinu bidinil hubbi anna tawajjahat rakaibuhu fal hubbu dini wa imani. Aku beragama, adinu bidinil hub, aku beragama dengan agama cinta. Anna tawajjahat rakaibu, kemanapun bahtera cinta ini menuju berlayar, maka fal hubbu dini wa imani. Di sanalah cinta dan imanku. Nah, itu dia. Di sanalah agama dan imanku. Makanya Rumi nanti mengatakan, saya cari Tuhan di masjid, tidak ada. Di gereja, di pura, di kuil, di vihara, tidak ada. Adanya di mana? Ya di lubuk sanubari kita, di palung, di sukma terdalam, di lubuk sanubari kita. Nah, itu dia. Oke, mari kita teruskan membaca surat Ali Imran 110. Ini keluarga Pak Imran ya, keluarga istimewa. Saya kira awal-awal surat ini sudah kita bahas dulu. Nah, ini merancang bangun. Jadi prinsip membangun peradaban yang pertama adalah revolusi tauhid. Nah, yang kedua adalah kita sudah turun sekarang. Jadi setelah kita ini bertapa di Gua Hira, kita harus keluar dari pertapaan itu. Setelah kita belajar atau punya tauhid yang mantap, yang kuat, akidah yang baik, nah sekarang sudah saatnya kita bertemu, membaur dengan manusia. Dan ini dia kriterianya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Kuntum, kalian telah. Jadi sama dengan begini, wa kanallahu sami'an basira. Allah itu kan kana maknanya apa? Jawab. Dalam nahwu apa? Telah. Berarti Allah itu telah, sami dan basir. The all listening, the all seeing. Maha mendengar, maha melihat. Bukan telah, tapi maknanya Allah senantiasa. Jadi kaunuhu. Sami'an, basiron, muridan dan seterusnya ya. Jadi kuntum, kalian itu telah sekarang dan maknanya statusmu, eksistensimu sebagai khair ummah, umat terbaik. Oke, makna khair dulu. Khair ini di Quran 196 kali. Mari kita buka Mufradat Al-Fazil Quran ya, Al-Asfahani. Bismillahirrahmanirrahim. Khair maknanya adalah ma yarghibu fihil kul. Atau ma yarghabu fihi. Ya Rabb millati Ibrahim yang gitu ya. Faman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiyan hasanah. Ma yarghabu fihil kul, sesuatu yang dihasrati oleh hati seluruhnya, yang menyenangkan bagi jiwa sepenuhnya. Misalnya kal akal. Kita ini senang ke akal, ke kecerdasan, intelektualitas. Oke. Wal adl, keadilan, wal fadl, keutamaan. Wasyai'un nafi', sesuatu yang bermanfaat. Nah, khair, kebaikan ini ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, baik itu khair ini kan khair ummah ini, khair ummah, oke. Ada yang mutlak, absolut, ada yang muqayyad. Muqayyad ini term and condition require. Jadi baik itu ada yang mutlak, ada yang kondisional, ada yang syarat dan ketentuan berlaku. Secara gampang ada yang mutlak, ada yang relatif. Nah, itu dia. Yang mutlak, ya ini dia, seperti kita sebut tadi ya. Pasti orang itu senang ilmu, senang ngaji, senang kebaikan. Ada yang kebaikan ini relatif, muqayyad. Apa itu? Baik untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain. Misalnya, makan daging kambing ini halal. Tapi bagi saudara kita yang darah tinggi, diabetes, atau malah menjadi buruk, malah menjadi bahaya. Pisau itu baik bagi ibu rumah tangga, bagi preman malah tidak, karena nanti disalahgunakan. Nah, tapi kalau preman di Jakarta, di Senayan, enggak usah pisau. Dia rapat saja. Ya rapat, duduk, manis, tahu-tahu pajak naik, bensin naik, ya kan. Rakyat dijadikan sapi perah, ya. Kemudian
hukum dia kasih pelintir-pelintir ya dan seterusnya kan. Nah, itu kejahatan white collar crime, kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh para aristokrat. Baik, nah kemudian khair itu ya, ada 196 kali di Quran, ada khair, ada khairoh, ada khiyaroh, ada takhayyaro dan seterusnya ya. Oke. Bahkan dunia ini oleh Quran disebut khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia cintanya kepada khair. Khair itu maknanya dunia. Harta, jabatan, pengaruh, wewenang. Maka dunia ini positif, kaya itu baik, harta itu baik. Yang keliru adalah the indecent. Yang keliru adalah penyimpangannya, penyalahgunaannya. Kaya itu positif. Mentalmu diganti mulai sekarang, mindsetmu jangan, waduh kalau kaya Pak nanti saya pelit ke tetangga. Bukan, kalau kaya kita bisa nolong banyak orang. Bisa bantu bayar utangnya negara yang bertambah tok ini ya kan. Nah itu dia. Kalau kaya minimal kok enggak nyusahin calon mertuamu. Nah, why don't say amen? Oh, Oke. Enggak ada yang bilang amin ya kan. Semoga nanti istri kalian soleh solehah semua. Jangan amin, istri itu enggak ada yang soleh ya kan. Waduh memang orang ya segitulah ya. Kalau enggak intelektual itu aminnya saja salah. Oke. Nah, baik semoga Allah nikahkan dengan nanti wanita-wanita yang soleh. Solihah, nah itu dia, baru amin. Dengan wanita-wanita, berarti banyak istrimu nanti ya. Jadi amin ya. Oke, kesalahan yang kedua. Oke. Kemudian kalau sebahagian orang di antara kalian mati, intaroka khaironil wasiyah, intaroka khairon, meninggalkan yang baik. Berarti warisan, peninggalan, harta, jabatan, pengaruh, properti itu baik semua. Keliru kalau ada orang mengatakan harta ini buruk, dunia ini negatif, kekayaan itu merendahkan kita. Tidak, kaya itu positif. Yang salah, yang keliru adalah penyimpangan, penyalahgunaan. Nah, kalau itu ilmu juga bisa disalahgunakan. Bahwa ada dalam Nahjul Balaghah Sayyidina Ali mengatakan mal ghina ilal aql wa mal faqru ilal jahl. Kaya yang hakiki adalah intelektualitas dan miskin yang hakiki adalah kebodohan. Itu dalam rangka beliau memotivasi agar kalian senang belajar. Kenapa? Karena basis latar belakang Sayyidina Ali adalah intelektual. Nah, itu dia. Sekarang kau miskin, kau bela agama pakai apa? Jawab. Ya kan? Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. 7 kali di Quran, 6 kali di surat Taubah. Ayo berjihadlah, berjuanglah di jalan Tuhan dengan amwal, dengan harta. Ma'ala yamilu mailan. Tendensius, orang yang cenderung ke sana, yang miring ke sana. Berarti harta ini positif ya. Nah, kalau jihad itu di Quran 41 kali, maknanya tokoh dan masyakoh. Daya, pendaya gunaan daya dan berat. Kalian semua berstatus khairu ummah terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ukhrijat ini yang dikeluarkan. Yang di terjemahan saya begini, ini maafkan saya depak ya, Kemenak, saya tidak pakai terjemahan Anda, maafkan. Oke. Jadi harus minta maaf kan. Ilmuwan kan harus sopan ya kan. Oke. Maaf depak ya, saya tidak pakai, ini terjemahan kuno. Saya tidak pakai, ini terjemahan tahun 59. Terjemahan depak, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Oke. Kita punya terjemahan yang lebih baik. Kalian semua berstatus. Ini jumlah syartiyah ini. Hanya tidak disebutkan. Kalian semua conditional sentence. Kalian semua berstatus umat terbaik, bangsa terkemuka, mercusuar yang menguasai, yang menjadi mercusuar ilmu dan peradaban, umat yang khair. Makna khair salah satunya dunia, yang menguasai dunia, yang memakmurkan bumi, yang mendayagunakan seluruh potensi di alam raya dan di dalam diri kita. Kalian semua adalah khair ummah. Ummah ini dari kata ibu, amma ya ummu, imam, umun, ummah. Itu seakar kata maknanya menuju. Umat, imam, amama maknanya di depan ya kan. Ummu hawiyah kan. Imam itu satu akar kata ya.
Kalian semua berstatus bangsa terbaik, umat terbaik yang memakmurkan bumi, yang mendayagunakan seluruh potensi yang Allah anugerahkan dari potentia ke aktus, dari potensi ke aktualisasi, oke. Linnas untuk manusia, berarti kebaikan kita ini adalah untuk umat manusia, tidak ada untuk Islam saja. Keliru kalau Quran dikatakan kitabnya Islam tok, salah. Yang betul Quran ini kitabnya seluruh umat manusia. Nabi Muhammad itu nabinya alamin, minal jinnati wan nas, bangsa jin dan manusia. Jangan beranggapan bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Muhammadiyah tok atau NU saja. Wahabi bukan Nabi Muhammad, keliru. Yang betul adalah nabi ini nabinya semua aliran, semua bangsa, semua umat manusia. Nah, itu dia ya, oke. Lantas ini syaratnya adalah satu, ta'muruna bil ma'ruf. Uruf itu maknanya budaya, tradisi. Di sini hanya karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, nggak diterjemahkan ya. Tradisi yang baik menurut budaya itu ma'ruf namanya. Meskipun menurut agama, kadang begini, ma'ruf ini begini teman-teman. Bolehkah kita berciuman, bermesraan dengan istri? Misalnya Ishak menikah dengan Nawang misalnya, oke. Harapan saya video ini dipotong dan dia sebarkan ke Pak Mukawi, oke. Misalnya Ishak menikah dengan Nawang, bolehkah dia berciuman, bergumul seperti cinta gorila ya, bukan cinta monyet lagi, di atasnya itu cinta King Kong dan lain-lain ya. Di jalanan, boleh enggak? Tentu saja boleh secara agama karena dia sudah istrinya. Nah, dia amin dalam hatinya kan, oke. Tapi itu enggak pantas, enggak pantas itu loh. Tidak pantas itu loh. Nah, itu dia, itu tidak pantas ya. Nah, itu ma'ruf berarti itu. Dan di sini menyuruh apapun ta'muruna. Objeknya mana? Jawab. Objeknya maf'ul bihnya mana itu? Bil itu ba itu maknanya ba lil alah. Ba menjelaskan tentang alat. Ba itu medium. Berarti nyuruh apapun, amar apapun harus dengan cara yang populer, yang lazim, yang tidak menyelingkuhi budaya, yang sesuai dengan hukum atau adat istiadat. Enggak ada maf'ul bihnya di situ. Ketemu, nyuruh apa? Enggak ada. Ba itu lil alah maknanya. Ba itu dengan cara. Nyuruhnya apa? Enggak ada. Nyuruh apa itu? Enggak ada itu. Maka setiap kita punya inisiasi, gagasan untuk merancang bangun peradaban harus bil ma'ruf, sesuai dengan kemanusiaan. Jadi kalau mau membangun satu kecerdasan, rancang bangun tentang kecerdasan, itu harus kecerdasan yang emansipatoris, yang membebaskan manusia dari belenggu penjajahan, kebodohan, menidakkan, meniskalakan segala kebaikan, kearifan. Kalau mau membangun Indonesia, sesuaikan dengan budaya Indonesia. Jangan kau jangan kau bawa budaya Arab, Eropa, Amerika ke Indonesia. Jangan. Bil ma'ruf, bil Indonesia maknanya itu. Nah, itu dia, paham ya? Ya silahkan agamamu datang dari Arab. Budaya Arab enggak usah. Pak lilit-lilit surban apa 30 seperti apa parabola, banyak truk, enggak usah. Nah, itu dia. Nah, nanti silahkan baca selengkapnya di buku yang sangat terkenal, Nabi Muhammad bukan orang Arab. Saya bukan anti Arab, bukan. Dan di situ kita tidak ada yang membantah buku itu. Ada sih beberapa tapi ya tidak ilmiah ya. And I do not need to respond. Yes. Oke, itu dia ya. Berarti kalau mau membangun Indonesia, sesuaikan. Bayangkan seandainya Nabi Muhammad lahir di Indonesia, lahir di Jawa. Pakai batik, pakai belangkon, pakai keris, betul kah? Makan pecel sunnah. Nah, tapi karena beliau lahir di sana, beliau hormati budayanya. Nah, itu dia. Oh, oke, itu dia. Ini masih sempat ngelamun ya kan. Ya, saya tidak tahu hayalannya apa ya kan, tapi ya situlah Indonesia ya kan. Oke. Watanhauna 'anil munkar. Nah, melarang dari ini perspektif ya, ini pendapat ya, ini tafsir teman-teman. Terjemahan Quran ini bukan Quran, tafsir itu bukan Quran, bisa salah, bisa diperdebatkan, bisa dibantah. Nah, ini itu dia. Tetapi kalau mau baca Quran, bacalah Quran dalam konteks kita hari ini, seolah-olah Quran turun kepada engkau hari ini. Oke, berbuat yang ma'ruf dan mencegah, ini bukan berbuat yang, tapi dengan.
Hanya terjemahan depak biar orang ini nggak bingung berbuat yang oke lah, oke, nggak apa-apa lah. Nah, oke. Mencegah dari yang mungkar. Watanhauna. Teman-teman begini ya. Jadi kebaikan itu ada yang positif, ada yang aktif, ada yang pasif. Saya berbuat. Jadi manusia ini kata pendiri Pakistan yang memisahkan diri dari penjajahan Inggris waktu itu, bikin negara baru yang Islam waktu itu, negara Pakistan ya, Iqbal, Ali Jinnah, ya kan, Ali Bhutto ini kakeknya Benazir Bhutto ya, perdana menteri atau presiden Pakistan, perempuan yang ditembak mati ya. Itu salah satu mahasiswa paling cerdas di Harvard waktu itu dan perempuan paling cantik di zamannya. Nah, itu penting informasi yang kedua. Baik. Nah, Sir Muhammad Iqbal mengatakan begini, manusia itu kan insan. Nanti teman-teman baca bukunya Iqbal, bagus sekali, The Reconstruction of Islamic Thought, rekonstruksi pemikiran Islam. Atau baca buku yang lain, Asror Ihudi. Kita ini kampus pondok internasional, ya kan? Maka wawasan kalian harus wawasan dunia, ya kan? Deso, tok ya, kampung ya. Ya bagus kita hidup di deso ya, tahlil apa, tapi wawasannya wawasan dunia gitu ya. Yang kosmopolitnya. Nggak ada yang bilang amin ini ya. Please light on the lamp. Baik. Kata Sir Muhammad Iqbal, kita akan disebut manusia, insan. Insan ini tasniyah, bentuk dual dari kata unsun, maknanya cenderung atau intimitas. Cenderung. Is it better with lamp or not? Better with lamp, oke. Nah, kemudian berarti kita punya dua kecenderungan, dua tendensi laten, ke yang khair dan ke yang syar, diddul khair. Manusia ini menjadi baik bukan gara-gara atau semata-mata berbuat baik ansih, tetapi furmih, dia juga menahan diri dari dorongan berbuat jahat, dari potensinya, dari potentianya untuk berbuat jahat. Jadi saya tidak berbohong, itu sudah baik. Dan itu diam. Itu diam. Saya tidak merugikan negara, tidak mengusik tetangga, itu kan pasif, diam, bukan aktif. Maknanya bukan berbuat, tapi saya diam itu. Nah, itu ada dua kebaikan. Maka manusia ini, kata Sir Muhammad Iqbal, salah satu pendiri negara Pakistan tadi, adalah orang ini disebut baik bukan hanya semata-mata berbuat baik, tapi karena menahan diri dari hasratnya untuk merusak, berbuat destruktif, ya, berbuat yang otoriter, ya, yang sewenang-wenang, atau bertindak hipokrit dan seterusnya. Oke, jadi prasyarat orang ini menjadi bangsa terbaik adalah kebaikan insaniyah. Masih ingat ya, ada seorang pastor menulis buku mengapresiasi Sayyidina Ali. Pastor itu bernama Josh Jordak, menulis buku The Voice of Human Right. The Voice of Human Justice. Sautul adalatil insaniyah. Nah, itu dia. Itu mengapresiasi Sayyidina Ali. Itu seorang pastor ya, seorang Romo, Josh Jordak di Maghrib ya, di Lubnan, di Libanon. He is Lebanese, beliau seorang Libanon ya. Oke. Buku-buku kita banyak dari Libanon itu ya. Yang Beirut, yang DKI ya. Oke, lantas watu minuna billah, dan beriman kepada Allah. Sekarang begini. Bisa enggak kita kan lazimnya setiap kata iman ini diikuti dengan amal soleh. Banyak ya. Kan iman, orang iman dibuktikan dengan kerja-kerja produktif. Jadi bahkan iman ini bentuk potentia, aktualisasi dari potensi itu adalah kerja-kerja produktif. Oke. Baik, bahkan yang aku beriman adalah ayo baik ke tetangga, ayo sesama saudara yang baik, ya kan. Yuminillah falyukrim jarahu walyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam, dengan di banyak hadis sahih demikian. Oke. Dan beriman kalian semua. Nah, oke. Ada yang mengatakan wawunya ini bukan waw atof, tapi au, maknanya atau, ya kan. Dalam beberapa tafsir ya, nanti periksa tafsir Ummahat atau Bari Al-Baghawi bin Katsir Al-Qutubi, atau Bari ini tafsir yang mengacu kepada makalah para sahabat, kemudian Al-Qurtubi mengacu pada hadis, kemudian Ibnu Katsir ini mengkomparasikan banyak riwayat ya. Tapi kalau nanti
Jam'ul Aqwal yang menghimpun banyak sekali pendapat tentang Al-Anukat wal Uyun ya, Imam Al-Mawardi. Oke. Nanti dilengkapi dengan tafsir Ar-Razi. Di sini banyak sekali ini. Wajibah, Fathul Madir, Syaukani, Fathul Qadir ya, Asyur, Tahrif Tanwir, Sya'rawi, Khawatir ya, Sulaiman Yaqub dan lain-lain. Ada Syekh Muhammad Zuhaili juga, tafsir Al-Munir. Baik. Perhatikan redaksi berikutnya. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya ahli kitab ini beriman. Menurutmu ahli kitab tidak beriman kan? Ahli kitab ini bahasa yang santun, bahasa sopan, sebutan manis bagi non-muslim. Jadi non-muslim tidak disebut kafir. Siapa yang dimaksud dalam surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Hanya para pemimpinnya saja. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah ya. Yang secara teori dan memang itu nas Tuhan tidak akan masuk Islam. Salam Kadzab, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf yang secara akademik dia lebih layak menjadi nabi ya. Tapi memang nabi ini kan pilihan Tuhan. Di Burdah dikatakan di sini di Burdahnya Imam Busiri, tabarakallahu wa wahyun muktasabin ya. Wahyu tidak bisa diusahakan. Ya, kita tidak bisa mengisi formulir kenabian. Memang dia anugerah Tuhan itu. Apalagi sekarang sudah ditutup ya. Seandainya ahli kitab ini beriman, lakana khairul lahum. Baik, konteks ayat seandainya ahli kitab ini beriman, seandainya ahli kitab, waktu itu berarti Nasrani, Yahudi, juga ada ada Zoroaster, ada juga waktu itu. Seandainya mereka beriman, maknanya beriman ke Tuhan yang sama ya kan. Sebutan-sebutan ahli kitab ini berarti ayat ini periode Madinah. Periode Madinah. Ini sudah membangun peradaban, kemanusiaan, bersosialisasi. Itu sudah ayat-ayat Madaniyah itu. Salah satunya ya ayat ini ya kan. Ini surat Al Imran memang surat Madaniyah ya. Kenapa redaksi yang dipilih amanah? Kalau kita cerdas, orang yang beriman disebut mukmin atau amanu meskipun iman levelnya masih tipis. Kalau mukmin imannya sudah stabil. Baik, karena orang ini kalau punya iman, ada iman di dadanya, lingkungannya aman. Masyarakatnya aman, sejahtera. Kalau dia terima tanggung jawab, amanah. Kemudian kalau dia berdoa, amin ya. Nggak usah tambah-tambah, amin tok pokoknya. Begini teman-teman ya. Walid bin Mughirah mengakui Quran ini. Jadi kan ada ayat yang menghimpun seluruh kebaikan di dunia. Ini ayatnya khutib Jumat. Bagaimana? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa tadhakkarun ya kan? Kalau sudah baca itu berarti khutbah sudah mau selesai. Seandainya mereka beriman, maknanya berfusi ke Islam. Walid bin Mughirah mengakui Quran ini hebat, bukan bikinan manusia. Coba baca itu ya. Baca tafsir Ummahat Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, atau yang Mausu'at, Al-Alusi dan maupun Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Buka tafsir dari Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ini orang ketika dibacakan ini oleh Nabi, dibacakan ayat itu tidak kurang dari 90 orang itu masuk Islam. Dibacakan. Dan Nabi duduk memanggil kemari mas. Ketika orang itu datang dijamu dengan baik, tiba-tiba Nabi mendongakkan wajahnya ke langit, mendongakkan wajahnya yang mulia ke langit, lalu bercucuran keringat. Kemudian ada apa Nabi? Barusan Jibril datang ke saya membacakan wahyu dan lalu dibacakan ayat tadi itu. Dan orang itu bersyahadat ya, termasuk Islam. Walid bin Mughirah mengakui ini ayat bukan bikinan manusia. Tapi kenapa dia tidak beriman? Karena dia cemburu. Nah ini dia. Nah iri, ada ya hasad, ada dengki dalam hatinya. Bahasa kalian hasud ya kan? Bahasa Arabnya hasad. Kenapa? Sudah ada nubuat akan ada rasul terakhir. Beliau semuanya kepingin jadi nabi. Ya kan? Ada kan? Kenapa nabi ini bukan dari orang yang utama? Min qaryataini azim, ya kan? Ketemu ayatnya itu. Kenapa nabi ini bukan dari golongan kita? Ini dia. Wa qalu laula Az-Zukhruf 31. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim.
Kenapa Quran tidak diturunkan ke dua pemuka dari dua kota yang utama? Kenapa? Dari Mekah dan Taif. Kenapa? Maknanya Mekah dan Taif itu ya. Artinya kenapa Quran tidak turun ke saya? Saya yang pinter, saya yang paling layak. Umayyah bin Khalaf menguasai 8 bahasa, kitab suci agama terdahulu, tapi dia tidak jadi nabi. Nah, nabi ini pilihan Allah. Makanya nama lain dari Kanjeng Nabi Al-Mustafa, the chosen one, yang terpilih. Pinilih, bahasa Jawa pinilih. Bahasa Indonesia masih banyak ya yang terpilih. Itu adaptasi dari bahasa Jawa. Saya sama seperti kemarin aktivitas otak itu tidak ada satupun yang bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Bugis. Mengingat tuh bahasa Bugis itu apa? Makinge ya, makinge. Makinge apa? Makainga. Nah, makainga. Oke. Mak itu pasti imbuhan, awalan ma-nya itu. Betul ya? Karena ingaknya itu yang bahasa Bugis. Jadi semua aktivitas otak itu tidak ada yang bahasa Indonesia. Hafal bahasa Arab, merenung bahasa Jawa. Jadi ya, itulah orang Indonesia. Berarti orang Indonesia tidak senang mikir, mendaya gunakan otak. Nah, itu pasti dari bahasa daerah, serapan atau bahasa asing ya, ada bahasa Arab atau bahasa yang ya kalau bahasa Madura, bahasanya siapa? Mountainer itu siapa namanya? Aufa itu ngulang saja itu. Mikir, kayak gitu tok ya kan. Tapi tetap saja mikir itu. Bahasa Arab. Ya saya mikir di tadi, di ini sini. Nah, itu kan itu tapi itu masih adaptasi juga. Oke, kita teruskan. Jadi Walid bin Mughirah ini cemburu. Kok bukan saya yang nabi? Kenapa bukan dari bangsa yang utama? Min qaryatayn azim. Kenapa bukan para aristokrat? Makanya nanti dia sewa Musailamah Kadzdzab. Yang paling pintar puisi siapa di dua kota utama ini? Ternyata Musailamah Kadzdzab. Nah, dulu kakaknya Ilham ini oleh Heri dipanggil Musailamah. Agak ekstrim dulu. Masih ingat Burhan ya? Agak ekstrim dulu bulian di pesantren ini ya. Musailamah. Jadi ketika Fauzi masuk, kakaknya abangnya Ilham ini ya. Nah, Heri yang kemarin baru pulang. Musailamah. Sekejam itu buliannya ya, tapi ya saya diam saja kan, karena berarti memang segitu ya sudah. Musailamah ini disewa bekerja sama dengan nabi-nabi palsu yang lain untuk bikin yang serupa dengan Quran. Tidak bisa. Banyak itu surat-surat Quran saya, tidak hanya Quran asli, Quran palsu juga saya tahu ya kan. Dan berapa saya hafal ya. Jadi Anda boleh coba ngimamin nanti. Amin ya kan. Kalau orang tidak mau amin di belakang, langsung noleh ke belakang. Bersama ya, amin ya kan. Kalau kurang kompak aminnya ya kan. Nah, lalu bismillah. Inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wahajir wala tuti' kulla kafirin wasahir. Itu Quran palsu. Inna a'tainakal jamahir, sungguhnya aku berikan kau jamahir, pengikut yang banyak. Fasholli li rabbika, berdoalah. Sholli itu maknanya berdoa. Berdoalah ke Tuhanmu, wahajir, dan berhijrahlah. Wala tuti' kulla kafirin wasahir, jangan kau ikuti orang kafir dan penyihir. Maknanya jangan kau ikuti Muhammad. Nah, itu dia. Ya, ada yang al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, gajah. Kau tahukah gajah itu apa? Dia yang belalainya panjang ya. Lalu ada ayat-ayat surat kodok ya kan. Ya difda binta difda'ain naqamatan qin a'laka fil ma wa asfalaka fitin ya. Wahai kodok, putri dari dua kodok, kepalamu di atas air ya, bagian bawahmu di tanah ya. Naqamatan qin, ayo bersuaralah yang keras ya. Nah, itu maunya menandingi Quran ya, surat Baqarah kan gitu. Nah, suatu ketika Abu Nawas ini ada ulama namanya Nasruddin Khoja ya. Imam ini imamin sholat Isya dengan baca surat Baqarah. Enggak selesai. Dia mau mufaroqah pulang saja. Lama banget, pulang sajalah katanya. Tapi sebelum pulang ngopi dulu kan ya di warungnya Pak To. Oke. Terus besoknya ketika imam mau ngimamin ditanya, "Imam mau baca surat apa?" "Saya sekarang mau baca surat Al-Fil." "Pulang enggak jadi sholat," katanya. Kemarin surat sapi saja tidak selesai, apalagi sekarang gajah ya kan? Karena gajah lebih besar dari sapi. Surat Al-Fil lebih besar dari Baqarah.
Ternyata surat Al-Fil itu kan pendek, ya kan? Kemarin gajah sapi enggak selesai kok sekarang gajah. Pulang sajalah. Akhirnya pulang. Baik, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Kebanyakan dari mereka ada yang beriman ya, ahli kitab. Berarti ahli kitab ini panggilan positif, dan wa aktsaruhumul fasikun. Ada ya, sebahagian, maaf kebalik, sebahagian beriman tapi kebanyakan fasik. Berarti ahli kitab diapresiasi enggak ini? Berarti ahli kitab ini sebutan mesra, sebutan diplomatis Quran kepada non-muslim. Bahkan etika berdialog ketika ada dua orang Kristen, Najron, Najjar ini Yaman, itu datang kepada Nabi menyatakan diri masuk Islam. Nabi bersabda, jangan, kau pikir-pikir dulu. Lalu Nabi membacakan Quran, katakan Muhammad, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Oke, monggo. Inna au iyyakum, kami au iyyakum atau kalian la'ala hudan. Jangan beriman dulu, mungkin agamamu yang benar, mungkin agama saya yang salah. Berarti etika dalam berdialog ya, tidak memonopoli kebenaran. Inna au iyyakum la'ala hudan. Ketika dua orang Najron ini, Kristen Najron ini datang ke Nabi menyatakan diri masuk Islam, Nabi bersabda, mengutip Al-Quran, jangan langsung beriman, pikir-pikir dulu. Berarti Islam mengajarkan peradaban dibangun dari riset, penelitian, sikap tidak gegabah. Tidak langsung gegabah ya, atau ugal-ugalan lah itu. Jangan Islam dulu, mungkin agamamu yang benar, silahkan riset dulu, pikir-pikir dulu. Nah, mereka semua ahli kitab la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun di 111. Mereka tidak akan membahayakanmu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, sungguh akan kau dapati orang yang terbaik, penuh hubungan baik, cinta kasih padamu. Siapa? Mereka yang menyatakan dirinya Nasrani. Itu surat Al-Imran ayat 85 kalau tidak salah. Nah, ini kekurangan saya ya. Saya tidak hafal ayat berapa ya. Al-Maidah 82. Latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sungguh akan kau dapati orang yang paling dekat denganmu, hubungan kasih sayangnya denganmu siapa? Mereka yang menyatakan dirinya Nasrani. Berarti sudah ada hubungan hubungan yang harmonis dengan non-muslim, dengan non-Islam. Nah, itu dia ya. Berarti peradaban dimulai dari mana? Ini dari kemanusiaan dulu. Nah, ini agama kemanusiaan ya. Mereka tidak akan membahayakanmu kecuali sangat sedikit saja. Mereka tidak akan, hanya gangguan-gangguan kecil saja. Dan wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan kalau dia memerangimu pasti dia mundur, pasti dia berbalik ya. Maknanya dia kalah. Kemudian sumala yunsurun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Oke. Ini terbukti nanti setelah turunnya ayat ini dalam banyak perang mereka tidak pernah menang. Dalam banyak pertempuran ya. Dan perlu digarisbawahi, perang utamanya Nabi itu bukan bil qital, bil harb, tapi dengan diplomasi. Terbukti perang ini dari 33 kali perang hanya 9 kali yang pecah perang. Selebihnya 24 kali itu selesai di meja perundingan. Dan di Indonesia yang paling piawai berunding itu Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Soekarno tidak. Beliau tukang pidato saja. Saudara-saudara gitu toh. Panglima Sudirman beda. Makanya ketika beliau perang gerilya dari Jogja sampai Kediri, ayo perang, nanti rakyat ini membelamu. Biar rakyat ini ada dukungan. Enggak, kita mau berunding. Kata Panglima Sudirman, saya punya bukunya. Dan itu penelitian dari Tempo, dari majalah Tempo. Saya ilmuwan ya. Bacaan saya banyak. Jadi Panglima Sudirman marah. Kau enggak punya riwayat berdiplomasi. Diplomasi itu urusan Bung Hatta, Syahrir katanya. Safruddin Prawiran Negara, ya kan. Amir Syarifuddin,
Tan Malaka, jangan kamu yang diplomasi, kau tetap enggak mau. Enggak, saya mau di sini. Maknanya di ibu kota negara di Jogja. Tukang pidato kamu. Lalu beliau pergi ya, Panglima Sudirman. Nah, itu dia. Jadi yang menuduh beliau tukang pidato Panglima Sudirman. Dan menurut saya betul juga ya. Oke, duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablin. Ini poinnya yang mau kita bicarakan. 5 menit lagi mungkin ada pertanyaan. Duribat alaihimuz, karena nanti habis maghrib saya ada ngaji hikam ya. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Ini Yahudi ini tapi tidak disebut. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena ayat ini kalau nyebut Yahudi nanti tersinggung. Karena banyak Yahudi ini yang baik. Dan waktu itu ayat ini turun setelah Nabi, setelah perang Khaybar. Di perang Khaybar ini, setelah perang Khaybar, Nabi menikahi seorang perempuan Yahudi, keturunan Nabi Musa, Nabi Harun, namanya Siti Sofiyah. Sayyidah Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Ini Yahudi. Makanya tidak semua Yahudi buruk. Ya nanti perang Yahudi Israel silahkan buka ngaji-ngaji kita yang dulu. Kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang lalu di channel ini banyak sekali ulasan tentang awal konflik gimana, penyelesaiannya gimana, kenapa tidak selesai-selesai, perundingannya bagaimana, kemudian dan seterusnya ya. Oke. Kenapa Yair Lapid itu kok banyak lah ya, deklarasi dan lain-lain. Oke, duribat alaihimuz zillah. Mereka ditimpakan kepada mereka azillah, kehinaan ya, ainama suqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali coba kita buka terjemahan Depak ya, maafkan ya Depak. Kecuali jika mereka berpegang pada tali atau agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ini terjemahan Depak ini ya. Ya mungkin terjemahan di zamannya baik, tapi sekarang ya kita perbaiki. Mereka akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada. Oke, sekarang Yahudi terhina atau enggak? Ya? Ya? Tidak, mereka bangsa yang maju. Terhina apanya? Yang ditindas Palestina. Sudahlah begitu, Hamas sama Fatah perang toh. Sudah tahu negaranya dikangkangi Israel. Hamas sama Fatah tukaran. Kepriwe ya, bedil-bedilan, bedil-bedilan, paten pinaten ya kan, bahasa sana ya. Oke, itu bahasa Jawa yang asli ya, bahasa ngapa gitu. Oke, ini orang ngerti ya, pokoknya gitu. Aina illa bihablim minallah, tali dari Allah. Oke, tali dari Allah. Wa hablin minan nas, dan tali dari manusia. Oke. 2 ya, syaratnya mereka tidak zillah, bangsa ini maju kalau ada tali dari Allah dan tali dari manusia. Bagus ya, pakai istilah tali ini bagus ini. Oke. Tali, Allah sudah mengulurkan tali, mereka berpegangan dengan tali itu? Tidak, mereka berdalih saja. Berdalih bahwa inilah the promised land. Bahwa Aelea Capitolina, kota suci 3 agama ini seluruhnya milik Yahudi. Kan itu disebut kota suci 3 agama kan, Islam dengan Dome of Rock, Masjid Umar, Masjidil Aqsa sudah runtuh dan runtuhannya menjadi Yahudi, dikuasai Yahudi, Wailing Wall, tembok ratapan, dan Kristen dengan gereja Holy Sepulchre. Jadi itu bersahut-sahutan ya, suara lonceng gereja, azan masjid ya. Ada apa sih di situ kok tukaran tok? Nah itu dia, masing-masing mengklaim itu. Illa bihabli, tali dari Allah. Sudah terulur tali dari Allah? Sudah. Tali dari manusia? Sudah. Pertolongan dari manusia. Oke. Dia tidak terhina, tidak rendah. Kenapa? Karena ada tali dari manusia. Dan tali itu datang dari kulon. Dari Amerika Serikat. Dan dia dibela oleh negara adidaya. Dan Amerika punya hak veto di PBB. Tapi dunia ini dipergilirkan ya. Makanya kalau nanti mereka menang, mereka... Nah, Yahudi ini sudah kita bahas di ngaji-ngaji terdahulu. Ada Yahudi sebagai bangsa, sebagai agama, sebagai Zionis, kapitalistik, Kabbalah, Freemasonry, macam-macam ya. Ada banyak. Jadi tidak semuanya sama. Yehuda ini nama putra dari Nabi kita, Nabi Yakub ya alaihissalam.
Yehuda, Zebulon, Levi atau Levi, kemudian Simon, Ruben. Nah, Ruben ya. Itu nama-nama 12 Israel ya, putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Benjamin dan Yosef nanti. Oke, tali dari Allah. Nah, kita mau berpegangan atau tidak? Wahablim minan nas. Kabel ya. Habel itu kabel. Kabel minawah dan minandas, dari indasnya manusia. Waba'u bighadabim minna. Nah, mereka masih berpegangan kepada tali Allah, kepada Torah ya. Dan mereka masih di backup, dibela oleh negara adidaya. Oke. Baik, waba'u bighadabim minallah, mereka mendapatkan ghadab, murka dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah. Oke. Di sini diliputi kesengsaraan, maskanah. Maskanah ini seakar kata dengan miskin. Tapi makna itu menurut saya baik miskin mau sengsara dua-duanya kurang pas. Di situ apa terjemahnya? Sengsara. Ya, sengsara ya. Oke, yang pas itu maknanya sebenarnya maskanah itu ragu, penuh keraguan. Dia penuh keraguan, pengecut ya dan lain. Makanya perang Khaybar itu mereka di balik benteng. Ya, berada di benteng Khaybar. Dan Fatihu Khaybar adalah Sayyidina Ali. Yang menaklukkan benteng Yahudi di Khaybar itu Sayyidina Ali. Nah, oke. Jadi peradaban ini kita mengacu kepada Yahudi. Mereka banyak membunuh marah. Zalika bainahum kanu yakfurun, karena mereka ingkar, kufur dengan ayat-ayatnya Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, karena mereka durhaka dan melampaui batas. Enggak cocok nabinya dibunuh. Enggak ada loh ya dalam tradisi bangsa lain membunuh nabi itu enggak ada. Nabi Yahya dibunuh. Banyak nabi-nabi dibunuh oleh mereka. Bahkan rasul-rasul. Rasul kan, Nabi Yahya kan rasul itu. Enggak cocok. Bahkan Nabi Isa kan dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi wama qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Allah angkat ya, diserupakan. Tapi dalam iman saudara kita Kristen itu hal yang berbeda. Baik, jadi peradaban yang kedua ini begini teman-teman. Poinnya 3 saja. Pertama, khairu ummah. Ini umat terbaik adalah kalau ta'muruna bil ma'ruf. Dia menginisiasi kebaikan dengan jalan atau cara yang sesuai dengan kebudayaan. Satu, bangsa terbaik adalah yang menguasai menjadi mercusuar ilmu dan menguasai peradaban adalah kalau kita mau merancang bangun ulang, merekonstruksi ulang adalah nomor 1, khairu ummah ini prasyaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita menginisiasi apapun dengan jalan kebudayaan sesuai dengan tradisi, sesuai dengan keindonesiaan. Baru wa tanhauna 'anil munkar. Munkar ini tidak sesuai dengan budaya. Meskipun menurut agama boleh. Itu munkar kalau tidak cocok dengan budaya. Kalau fahsya beda. Dia buruk menurut agama dan negara dan budaya. Tapi kalau munkar buruk menurut budaya. Meskipun menurut agama boleh. Perempuan boleh melamar calon suaminya, tapi di budaya tertentu tidak baik. Ya kan? Nah, maka jangan dilakukan. Oke. Kemudian beriman ya, beriman. Baru beriman kepada Allah. Kemudian sinergi dengan ahli kitab, sinergi dengan non muslim. Itu membangun peradaban. La yadurrukum illa adza. Mereka tidak akan menyakitimu, santai saja. Ali Imran 82 dikatakan bahwa mereka penuh cinta kasih kok pada kamu. Dan kalau mereka merangimu pasti mereka kalah atau berpaling. Sumalain surun, dan mereka tidak akan dibela. Kemudian mereka ini selalu ditimpa kehinaan. Tapi buktinya kan mereka tidak terhina. Kenapa? Karena masih illa bihablim minallah, bergantung kepada Allah dan dapat bantuan dari manusia. Perjanjian damai, politik, fakta pertahanan, dibela NATO, hak veto di PBB dan lain-lainnya. Waba'u bighadabim minallah. Mereka sebenarnya dilaknat oleh Allah, dimurkai Allah. Duribat alaihimul maskanah, dan mereka diliputi keraguan. Kenapa? Karena mereka ingkar pada ayat-ayat Tuhan dan membunuh para nabi. Dan mereka semua melampaui batas. Tapi perhatikan ayat berikutnya, laisu sawa. Tapi tidak semua ahli kitab begitu. Ada yang baik, laisu sawa. Tidak sama semuanya kok, buruk semua tidak. Laisu sawa di ayat 113. Min ahli kitab ummatun qaimatun. Ada yang mereka konsisten istiqomah. Yatluna ayatillah.
Yatlu, tilawah, membaca diikuti perilaku. Membaca dan mengimplementasikan ayat-ayat Allah ana al-laili wa hum yasjudun. Sepanjang malam dan mereka tersungkur dalam bersujud. Ada loh golongan yang qaimah, yang jujur, yang concern. Waktu itu maknanya berfusi ke Islam. Kalau sekarang tidak, bekerja sama membangun fakta-fakta perdamaian dengan umat Islam. Is there a question? Baik, kita akan menjawab satu pertanyaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tahu referensi atau statement Gus terhadap pernyataan Plato adalah nabi? Sokrates yang nabi. Saya tidak pernah katakan Plato nabi. Nabi Buddha itu nabi. Itu di kitab tafsir Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Buka tafsir surat At-Tin. Kalau Plato saya tidak pernah katakan nabi. Plato ini sahabat karena sandrinya nabi. Jadi Plato radhiyallahu an, Sokrates alaihi salam, Buddha alaihissalam. Buddha ini nabi. Buktinya mana? Ya buka tafsir Mahasinut Ta'wil lil Imam Al-Qasimi. Buka tafsir surat At-Tin. Yang dimaksud pohon tin adalah syajaratu Buddha, pohon Bodhi. Di mana ada Gautama, Buddha Gautama, muassis Diyanah Buddhiyah, pendiri agama Buddha, mendapatkan pencerahan atau wahyu di sana. Jadi itu pendapat ulama, bukan kata saya. Tapi kalau Plato seperti ditanya, apakah Plato nabi? Saya tidak pernah katakan. Seingat saya loh ya, yang Sokrates, yang nabi itu Sokrates, Buddha itu nabi itu. Referensinya di tafsir Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fi kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.